Halo, selamat siang pemirsa. Perkenalkan ini video vlog pertama saya. Saya Suwardi dari Gombang, Cawas, Klaten. Di sini saya mau menyampaikan vlog tentang budidaya tanaman padi seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah salah satu contoh budidaya tanaman padi yang dikelola oleh Koperasi Tani Pangan Lestari yang ada di Cawas, yang mana di sini pihak koperasi bekerjasama dengan para petani untuk mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan panen yang bisa melimpah atau maksimal. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengolah lahan pertanian. Yang pertama itu adalah pengolahan lahan. Di sini pihak Koperasi Tani Pangan Lestari melakukan pelatihan kepada petani tentang pengolahan tanah, yang mana di pelatihan itu diberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menyebar benih atau menyiapkan lahan untuk benih, menyiapkan lahan untuk tanaman. Untuk benih sendiri dan lahan tanaman itu untuk menyuburkan atau mengeburkan tanah, diberi pelatihan juga membuat cairan pengurai atau yang disebut mol. Untuk koperasi disebut mol, yang mana cairan itu kita buat sendiri dari petani yang dibimbing oleh pihak koperasi, yang mana bahan mol itu adalah dari keong, kemudian tetes tebu, kemudian leri, dan air kelapa, yang mana semua dicampur, ditaruh di dalam ember, lalu ditutup rapat. Setelah 2 minggu, cairan tersebut bisa digunakan untuk menyemprot lahan pertanian, lahan yang akan digunakan baik lahan untuk menyebar benih maupun lahan untuk tanam. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika sudah disebar benih, di usia 19 hari benih sudah siap ditanam atau bibit sudah siap ditanam, yang mana untuk dari pihak Koperasi Tani Pangan Lestari menggunakan sistem jarwo, jajar legowo, yang mana untuk jarwo itu sendiri adalah sistemnya ukuran 20 kali 40, kemudian mundunya nanti sekitar 17 cm. Ini yang sudah berjalan. Kemudian untuk pemupukan, pupuk pertama adalah di 15 hari pertama itu pakai ada pemupukan. Kemudian pemupukan kedua adalah di hari ke-30-an, bisa 32 sampai 35 hari baru ada pemupukan lagi. Mengapa pihak koperasi menggunakan sistem jarwo atau jajar legowo? Adalah fungsinya adalah pertama untuk perawatannya lebih mudah, kemudian tanaman memperoleh sinar matahari yang lebih banyak, kemudian perawatannya juga mudah. Setelah pengolahan lahan, bibit, dan kemudian kita ada pemupukan tadi juga sudah. Kemudian dari pihak koperasi juga melatih petani untuk mengamati dan perawatan tanaman, yang mana setiap 2 minggu sekali diadakan perawatan dan pengamatan untuk perkembangan tanaman padi, yang mana di sini ada kita dari pihak koperasi membuat 5 sampel petak sawah untuk dibuat untuk di pengamatan, yang mana pengamatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali yang sampai saya sampaikan tadi. Untuk pengamatan itu ada beberapa poin yang akan diamati. Yang pertama adalah usia tanaman, kemudian yang kedua adalah ketinggian tanaman atau perkembangannya, kemudian jumlah anakan yang produktif atau anak yang tanaman yang bisa nanti untuk bisa produksi, kemudian untuk jumlah daunnya yang rata-rata dibuat rata-rata untuk normalnya 3 helai. Kemudian pengamatan yang adalah apakah ada wereng atau tidak. Di sini
yang sering dijumpai adalah wereng, kemudian ulat dan jamur. Kemudian untuk penyakit biasanya jamur tadi. Kemudian untuk penanganannya itu ada yang alami, itu ada hewan yang bisa untuk memakan wereng tersebut, diantaranya laba-laba, kemudian tongkat sama kepek. Itu hewan yang bisa memakan wereng. Kemudian cara kedua adalah penyemprotan. Dari pihak koperasi menyediakan atau mengarahkan untuk memakai toram atau basa untuk penyemprotan wereng. Setelah itu nanti akan ada pengamatan lagi yang akan dievaluasi untuk hasil pengamatan itu akan tidak lanjuti yang saya sampaikan tadi. Untuk berikutnya ini kita sudah masa istilahnya sudah berbuah, jadi tinggal tunggu masanya, mungkin kurang lebih 2 minggu ini sudah panen. Nanti hasilnya akan kami sampaikan lagi, hasil dari pengamatan itu dibandingkan dengan yang tanpa pengamatan dari tim budidaya dari Koperasi Tani Pangan Lestari. Seperti yang saya sampaikan, mungkin di sini ada 5 petak sawah. Ini adalah lahan yang pertama untuk pengamatan, mungkin sudah lebih baik. Ini lahan yang kedua. Kemudian yang di garis putih itu ada tanda tali putih, itu adalah untuk yang diamati perkembangannya. Kita buat rata-ratanya, nanti kita ambil sampel dari situ. Kemudian ini sampel yang ketiga, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat, mungkin memang agak beda perkembangannya. Kemudian ini yang kelima, berarti ada 5 petak sawah yang untuk uji coba atau sampel pengamatan dari Kopetani dan dibantu oleh tim budidaya dari Koperasi Tani Pangan Lestari. Di sini ada pemilik petani yang ikut pembinaan dari koperasi. Yang pertama adalah Bapak Giono, Bapak Edi Susanto, Bapak Mujo, Bapak Jinto, dan Bapak Ratno Suratman. Di sini adalah demplot budidaya beras berkelanjutan atau platform beras berkelanjutan atau SRP, Sustainable Rice Platform. Kemudian disponsori oleh Rikolto yang ditindaklanjuti atau ditangani oleh Koperasi Produsen Tani Pangan Lestari. Nah, ini model tanam jajar legowo 2:1, varietasnya Serino, luas lahan 7.200, kelompok tani panuntun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah panen bisa kita sampaikan lagi hasil panennya berapa per petaknya. Terima kasih.